Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa dengan NIM 22402138 dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas FEB kelas 1D. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang makul SPI Sejarah Peradaban Islam. Langsung saja, saya akan membacakan materi yang pertama yang berjudul Peradaban Islam Masa Dinasti Abbasiyah, Fatimiyah dan Ayyubiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan sebuah dinasti yang pusat pemerintahannya berada di Kewiran. Dinasti Fatimiyah, Aiman Fuad Rashid dalam bukunya Dinasti Fatimiyah Filmis mengatakan, setelah meninggalnya Imam Ja'far Ash-Shadid, anggota sekte Syiah Islamiyah berselisih pendapat mengenai sosok pengganti sang imam Ismail putra Ja'far yang ditunjuk secara nas sebagai penggantinya setelah meninggal terlebih dahulu pada saat bapaknya masih hidup. Pada saat yang sama, mayoritas pengikut Islam yang menolak menunjuk Muhammad yang merupakan putra Ismail. Kehadiran Ayyubiyah dalam sejarah Islam telah menyelamatkan dunia Islam dari kebangkrutan, kekuasaan dan peradaban selama berlangsungnya perang salib dan dalam keadaan melemahnya kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad. Bahkan dari segi politik, dinasti Ayyubiyah dapat mengisi tugas sebagai simbol persatuan dunia Islam yang semestinya pada waktu itu harus diemban oleh Daulah Bani Abbasiyah. Materi yang selanjutnya berjudul Sejarah Perang Salib dan Sejarah Inuasi Mongol ke dunia Islam. Perang Salib berlangsung hampir 2 abad. Kalah dan menang silih berganti antara pasukan salib dengan tentara Islam. Salahuddin Al-Ayyubi merupakan pemimpin tentara Islam yang sangat populer dalam perang salib. Dia ditakuti sekaligus dikagumi oleh tentara Kristiania. Kesuksesannya dalam memukul mundur pasukan salib menjadi barometer dari pemimpin-pemimpin tentara Islam. Kemudian, dalam mengusir pasukan salib dari timur, perang salib menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak. Dan khusus bagi dunia Islam, perang salib telah meninggalkan dampak negatif bagi dunia Islam karena menyebabkan terjadinya kemusnahan, kehancuran fisik. Tetapi sebaliknya, bagi dunia Eropa, perang salib banyak memberikan sumbangsi bagi perkembangan peradaban dan budaya Eropa. Bangsa Mongol yang identik dengan perilaku barbar, kekerasan, dan penghancuran sebagai akibat dari ambisi seorang pemimpin Genghis Khan berubah total setelah bersentuhan dengan Islam. Hal ini merupakan tradisi sesuatu bangsa yang dikalahkan cenderung mengikuti budaya bangsa mengalahkan. Tetapi Mongol sebagai bangsa yang mengalahkan mengambil peradaban kaum muslim yang dikalahkan. Materi yang ketiga berjudul Sejarah Peradaban Masa Kejayaan Mughal India. Islam telah mewariskan dan memberi pengayaan terhadap khazanah kebudayaan India, di mana keberadaan kerajaan ini telah menjadi motivasi kebangkitan baru bagi peradaban tua di anak benua India yang hampir tenggelam. Dengan hadirnya kerajaan Mughal, maka kejayaan India dengan peradaban Hindunya yang nyaris tenggelam kembali muncul. Kerajaan Mughal berperang terhadap perkembangan peradaban Islam di India. Peran itu meliputi bidang pendidikan, bidang politik, dan administrasi pemerintahan, bidang politik, bidang budaya, bidang agama. Selanjutnya, materi yang keempat, Sejarah Peradaban Islam Masa Kejayaan Salafiyah di Persia Iran. Kerajaan Salafiyah berdiri saat kerajaan Turki Utsmaniyah mencapai kejayaan. Nama Salafiyah diambil dari nama pendirinya, yakni Safi
Salahuddin 1252 sampai 1334. Kerajaan Salafiyah menganut aliran Syiah dan tepatnya sebagai madhab di negaranya. Adapun perkembangan yang dicapai pada masa itu antara lain dalam bidang ekonomi, politik, seni, pendidikan hingga bidang keagamaan. Fakta-fakta kehancuran kerajaan Salafiyah disebabkan oleh internal dan faktor eksternal, yakni dalam faktor internal salah satunya ialah terjadinya perebutan kekuasaan dalam kerajaan yang disebabkan oleh tradisi menunjukkan raja. Sedangkan faktor eksternalnya ialah konflik berkepanjangan dengan Turki Utsmaniyah dengan Salafiyah yang tidak pernah berhenti, mengakibatkan lemahnya kekuasaan Salafiyah. Materi yang kelima berjudul Sejarah Peradaban Islam Masa Kejayaan Turki Utsmaniyah. Kerajaan Turki Utsmaniyah merupakan kerajaan yang memiliki wilayah yang sangat besar. Dengan adanya dukungan militer, tidak beberapa lama kerajaannya menjadi semakin maju dan besar. Adapun perkembangan kerajaan Turki Utsmaniyah dipimpin oleh Orkan Murad I, Bayazid I, Sultan Muhammad I, dan lainnya. Berikut merupakan faktor kemajuan Turki Utsmaniyah, yaitu mengorganisasi taktik, strategi tempur, dan kekuatan militer dengan baik. Bidang kemiliteran, para multif menjadikan pejabat tertinggi dalam urusan agama dan mempunyai kewenangan dalam memberi fatwa terhadap masalah keagamaan yang terjadi di masyarakat. Bidang keagamaan, sedangkan faktor kemunduran kerajaan Turki Utsmaniyah yaitu terjadinya perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh putra Sultan Sulaiman Al-Qani. Selanjutnya materi yang keenam, sejarah peradaban Islam di Indonesia dan Islam Nusantara. Dari pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu pertama, ajaran Islam yang meliputi akidah, akhlak, syariah mudah dimengerti hingga mudah diterima oleh masyarakat Nusantara pada saat itu. Hal itu yang membedakan dengan agama lain. Kedua, teori masuknya Islam ke Nusantara berdasarkan tempat asal muasal di bawah, terdiri atas teori Arab, teori Cina, teori Persia, teori India, dan teori Turki. Ketiga, syarat strategi terjadinya Islam di Nusantara banyak dilakukan meliputi jalur perdagangan, dakwah, perkawinan, pendidikan, dan Islamiyat kultural. Terima kasih sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.